kita semua yang di Jakarta menyadari betul jutaan orang hijrah ke sini untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu Jakarta harus selalu terus-menerus memandang dirinya sebagai eskalator bagi semua orang. Eskalator, naik, datang, naik kelas, datang, naik kelas. Karena itu saya tidak sependapat kalau pulang Lebaran Jakarta ditutup. Kenapa? Karena kita juga dulu datangnya dari luar Jakarta dan kita dulu mulainya dari bawah. Karena itu kita ingin kota ini kota yang setara bagi semuanya. Kesempatan yang ada di kota ini sama bagi semuanya. Jangan sampai sesudah kita naik kelas lupa yang masih di bawah. Di sisi lain, bagi kita yang masih di bawah, jangan tutupin saudara yang lain untuk masuk ke Jakarta ke kota itu. Tetapi harus diatur, harus dikelola. Nah, itu bagian kami, terus sekalian. Saya merasa ada paradigma bekerja dalam pemerintahan untuk mensejahterakan yang saya ingin dorong untuk ada perubahan. Pertama, bahwa kita ingin agar kesempatan untuk hidup di Jakarta itu merata, karena satu, kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi lain, kita bisa menekan biaya hidup menjadi lebih kecil. Negara harus mulai mengambil peran di situ. Karena itu kami ingin mendorong sekalian, di mana kita negara bisa berperan untuk membantu mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini masih di bawah. Dan di bawah itu supaya sama seperti yang lain. Di Jakarta ini semakmur-makmurnya orang, ambil 2 generasi, miskin juga Pak. Ambil 2 generasi itu ambil ayahnya, ambil kakeknya, miskin juga. Kita ini masih generasi pertama, generasi kedua nih, naik kelas itu. Kenapa? Baru 70 tahun merdeka. Justru saya melihat ini momen penting bagi Republik, di mana pengalaman miskin masih nempel di benak kita semua. Kalau itu sudah tidak ada Pak, sudah 4-5 generasi datang ke Eropa Utara, itu sudah lupa Pak cerita kemiskinan Pak. Karena itu sudah terlalu. Kalau kita masih dekat. Karena itu kami ingin sekali di Jakarta Pemprov itu berpihak untuk memfasilitasi semuanya. Kita ingin, saya sampaikan dari pertama Pak ketika bekerja, DKI harus berpihak pada mereka yang posisinya termarginalkan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak berpihak termarginalkan, siapa yang akan berpihak? Yang berpihak hanya tinggal bisa negara lain bisa berpihak. Nah, ini spirit kita. Karena itu program-program yang ingin kita dorong adalah program yang ingin memberdayakan yang bawah. Istilah kami begini Pak, membesarkan yang kecil, tapi tidak mengecilkan yang besar. Biar yang besar juga tambah besar, tapi jangan lupa kadang-kadang yang besar dibiarkan besar, yang kecil dibiarkan kecil. Jangan. Kita harus secara serius membesarkan yang kecil. Nah, itu sebabnya saya berharap di dalam program-program kita, supaya bisa dipahami pada semua, kita ingin melakukan pemberdayaan, penguatan. Di sisi lain, kita harus mengikuti tata aturan pemerintahan. Jadi kita cari selanya di situ, di mana selipan-selipannya kita bisa lakukan. Contoh, saya berjanji reklamasi, saya janjikan, tapi dengan cara mengikuti aturan. Karena itu ketika saya membentuk badan, semuanya mengira ini pasti akan meneruskan reklamasi. Kenapa? Karena logikanya kalau bikin badan untuk meneruskan, BPN itu boleh mengeluarkan sertifikat tanah, tapi juga boleh mencabut, boleh. Tapi saya jalankan dengan aturan, sehingga apa yang kita niati mensejahterakan, menjaga keadilan berjalan. Begitu juga dengan ini. Karena itu kita merencanakan program-program karena dikaitannya dengan upah, program-program untuk penguatan saudara-saudara kita yang hari ini masih dalam posisi di bawah. UMP itu di bawah, di Jakarta itu di bawah. Mau sesopan apapun kita ngomong, itu berat hidup dengan UMP itu. Karena itu saya melihat kalau kita hanya kejar-kejaran di angka UMP, one word, tidak akan punya efek panjang. Tapi yang harus didorong adalah bagaimana mereka bisa mandiri, mereka membicarakan. Satu, kita ingin salah satu
satu biaya mahal di Jakarta ini rumah. Nanti kita berharap teman-teman di Serikat Pekerja bantu kami untuk suplai orang-orang yang membutuhkan rumah. Programnya lewat DP 0 rupiah. Pakai rumah itu eskalator. Ngerik nyicil murah. Dalam 10 tahun derajat hidupnya naik kelas karena punya properti. Dan di Jakarta ini 51,7% penduduknya tidak punya rumah tinggal. Separuh kontrak numpang. Ini contoh. Tapi yang jangka pendek sekalian, nanti yang jelaskan, kita ingin agar biaya hidup untuk keberlangsungan hidup itu tidak terganggu. Istilahnya kemarin kita sebutkan kartu pekerja. Itu yang penting adalah biaya pendidikan tercover, terbantu kan, biaya transportasi terbantu kan, kemudian kebutuhan pokok terbantu kan. Jadi kalau di sini ada dua pendapatan, satu adalah meningkatkan pendapatan untuk menutup pengeluaran yang naik. Disitulah kemudian kita bicara UMP. Filosofinya yang lain adalah UMP dan memotong biaya hidup, karena biaya hidupnya sebagian ditanggung oleh negara, sehingga selisihnya menyebabkan kita bisa nabung, dan nabung ini harapannya bisa hidup lebih baik. Jadi tabungan itu bisa didapat dua hal, satu dengan pendapatan yang naik, yang kedua dengan biaya hidupnya turun. Kami akan siapkan gelontorannya untuk biaya hidupnya turun. Dan saya kemarin bilang, udah kita jangan bikin program yang basa-basi. Kelihatannya ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada itu apa? Nama kartunya ada, penerimanya sedikit. Itu artinya ada tapi tidak ada. Kita buat, dan itu saya perlu bantuan dari teman-teman SP, bantu menentukan di mana yang membutuhkan. Kalau kita ini defisit, ya nggak apa-apa. Kita nisil kok. Ada sisa anggaran. Kenapa artinya? Artinya tidak tersalurkan. Udah kita ingin dengan begitu porsi anggaran kita itu membantu betul rakyat kita untuk bisa naik kelas. Dan semangat itu yang kami bawa, dan itu saya berharap di dalam permusyawaratan ini, permusyawaratan tahunan, ini saya ingin visi pemerintahan ini ke depan adalah mengangkat yang bawah. Sekarang dengan kerangka regulasi kita angkatnya pada menekan biaya hidup, dengan sebisa mungkin kita dorong. Yang jangka pendek adalah program-program sustainability to survive keseharian, tapi menurut saya ini tidak cukup. Menurut saya pekerja harus bisa punya akses, punya rumah tinggal. Kalau tidak punya akses buat rumah tinggal, dia akan selalu tertinggal. Ini eskalatornya naik terus, eskalator di Jakarta. Jadi saya berharap nanti kita bicara di situ dalam sidang ini, seperti juga sidang-sidang sebelumnya, biasanya dinamis. Tapi ya itulah Indonesia kita. Insya Allah nanti akan ada kesepahaman, tapi potret besarnya saya berharap sekali. Kalau ditanya legasi apa, legasinya adalah Jakarta yang fondasi untuk kesetaraan terbangun. Tuntas mungkin belum tentu, karena perlu waktu yang panjang, tapi fondasi untuk setara terbangun. Saya baru bicara tentang kesetaraan itu abang beca aja rame Pak. Ini yang paling bawah nih Pak, yang didolimi, yang mendolimi siapa? Kita sendiri. Aparat-aparat kita yang di lapangan, kenapa? Karena mereka tidak punya izin. Sebenarnya kan sama beca mau ojek Pak. Sama-sama tidak punya perangkat undang-undang, bukan? Cuman kalau ojek dirasakan kebutuhan kelas menengah banyak, dan itu diramaikan. Sementara kalau yang beca, yang dibutuhkan orang yang paling bawah. Saya sering bilang, ada yang bilang beca tidak terhormat, saya bilang beca tidak terhormat. Beca itu sama terhormatnya. Dia bekerja dengan keringatnya sendiri. Yang tidak terhormat itu berdasi dan korupsi. Itu yang tidak terhormat. Ini terhormat. Menurut saya kami ingin kepemerintahan yang berpihak dan ambil policy sesuai dengan aturan, sehingga bisa mengangkat semuanya termasuk yang paling bawah. Saya berharap kita bisa diskusi mitranya panjang. Ini pembuka acara ini sebetulnya bukan diskusi tentang ketimpangan di Jakarta. Ini diskusinya, tapi kami ingin bahwa itu punya sense, perasaan bahwa inilah kira-kira yang akan kita dorong ke depan.
kebijakan-kebijakan yang memungkinkan yang di bawah untuk naik kelas. Sama Pak, ketika kita bicara tentang Jakarta, Jalan Sudirman dibuka untuk motor Pak. Kenapa dibuka untuk motor? Untuk setara bagi yang di bawah, bukan hanya itu. Satu hari pengantaran, bukan lewat ya, pengantaran ke Jalan Sudirman per hari 480.000 pengantaran. Untung ada data ini Pak, karena Gojek, Grab itu ada datanya. Menuju Jalan Sudirman per hari 480.000. Bila saya memutuskan jalan ini ditutup dari delivery ojek, apa yang terjadi? Ratusan ribu rumah tangga bawah di Jakarta tidak mendapatkan kue perekonomian dari koridor utama ekonomi Indonesia. Koridor utama di mana? Jalan Sudirman. Ini filosofis, ini pilihan. Dan saya merasa kita ambil pilihan yang bahwa itu mengganggu pandangan mata yang naik mobil, itu soal lain. Tapi menurut saya arahnya kita salah. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat bersidang, selamat berdiskusi. Insyaallah nanti ketemu ada permufakatan baru yang selalu memberikan manfaat bagi semua. Tapi yang jelas dari sisi kami, kita akan fasilitasi sehingga siapa saja yang di Jakarta punya kesempatan untuk